Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran kimia kelas 11 MIPA. Pada kali ini kita nanti akan belajar bersama tentang bab laju reaksi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab laju reaksi ini, yang pertama adalah teori tumbukan, yang kedua menjelaskan reaksi kimia, yang ketiga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang keempat menghitung orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang tadi adalah untuk KD pengetahuan, sedangkan untuk KD keterampilannya, yang pertama menunjukkan hasil pemahaman terhadap teori tumbukan, yang kedua menunjukkan reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan, yang berikutnya merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi, selanjutnya melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi, selanjutnya menyimpulkan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi, yang terakhir menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan laju reaksi, di layar bisa kita perhatikan bersama. Ini adalah contoh reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi bisa berlangsung sangat cepat ataupun sebaliknya bisa berlangsung sangat lambat. Reaksi yang berlangsung cepat misalnya adalah reaksi yang terjadi pada bom. Kalau di sekitar kita mungkin reaksi pada petasan atau kembang api. Itu reaksinya sangat cepat. Dalam hitungan detik sudah terjadi reaksi. Yang berikutnya, ada reaksi yang berlangsung sangat lambat. Contoh adalah reaksi besi berkarat. Jadi kalau misalnya kita punya sepeda motor atau punya sepeda atau ada mobil, berkaratnya kendaraan kita itu tidak bisa langsung kita amati dalam hitungan menit, jam, hari. Nah, paling tidak butuh waktu yang bertahun-tahun supaya nanti terjadi perkaratan. Ya, kenapa ada reaksi yang berlangsung begitu cepat? Kenapa ada reaksi yang berlangsung begitu lambat? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan reaksi kimia yang dihubungkan dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi nanti adalah materi kimia yang akan menjelaskan mengapa reaksi bisa berjalan cepat, mengapa reaksi bisa berjalan lambat. Oke. Sebelum kita belajar tentang laju reaksi yang lebih jauh, yang perlu kita pahami yang pertama adalah dari konsep laju reaksi itu sendiri. Laju atau kecepatan reaksi diukur berdasarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Contoh reaksi, misalnya ada reaksi A menjadi reaksi B. Kita perhatikan pada wadah yang di sebelah kiri menunjukkan pada detik 0, jadi pada waktu belum terjadi reaksi. Kalian perhatikan yang berwarna merah itu adalah zat A. Setelah 20 detik, maka sebagian zat A akan berubah menjadi zat B, yaitu yang berwarna biru. Kemudian setelah 40 detik, jumlah zat B yang berwarna biru akan semakin banyak. Misalnya, A bereaksi membentuk B dimulai dengan jumlah A-nya sebanyak 1 mol. Maka pada waktu T sama dengan 0 detik atau gambar yang sebelah kiri terdapat 1 mol A. Misalnya 1 mol A itu diibaratkan 100 bulatan merah. Jadi
Pada waktu T0 detik belum ada bulatan biru. Jadi bulatan birunya belum ada. Jadi masih semuanya dalam bentuk zat A, 100 bulatan merah. Akan tetapi setelah berlangsung selama T20 detik, terdapat 0,54 mol A dan 0,46 mol B. Artinya di wadah yang tengah atau T20 detik ada 54 bulatan merah dan 46 bulatan biru. Sedangkan pada waktu T40 detik terdapat 0,3 mol A dan 0,7 mol B atau 30 bulatan merah dan 70 bulatan biru. Jadi, berapa laju reaksinya? Kalau kita punya reaksi A menjadi B, maka nanti laju reaksi bisa ditentukan dari dua hal. Yang pertama, laju berkurangnya reaktan atau yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah zatnya A. Laju berkurangnya A adalah del min. Karena tandanya min berarti dia berkurang. Min delta konsentrasi A dibagi delta T. Berarti min 0,54. Jadi awalnya tadi yang pada posisi tengah 0,54 dikurangi 1 dibagi waktunya 20 adalah 2,3 kali 10 pangkat min 2 M per detik. Atau bisa juga dilihat dari produk. Kalau reaktan sebelah kiri berkurang, maka kalau produk sebelah kanan bertambah. Maka delta B dibagi delta T. Tidak ada tanda minus karena dia bertambah. 0,46 dikurangi 0,00 dibagi 20 detik. Ketemunya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 2 M per detik. Laju pada setiap saat adalah slope atau kemiringan kurva dan tidak sama dengan laju rata-rata. Jadi laju setiap saat itu nanti tidak sama dengan laju rata-rata. Jadi misalnya kita perhatikan ini ada C4H9Cl. Pada awalnya T adalah 0, maka lajunya 1,9 ini bisa kita lihat. Jadi lajunya dia semakin ke bawah. Jadi pada waktu konsentrasinya besar, lajunya besar, tapi konsentrasinya semakin lama semakin kecil, maka dia lajunya akan menjadi lebih kecil. Ini data average rate atau laju reaksi rata-rata. Ini konsep untuk laju kemiringan bisa digunakan selisih. Jadi selisih dibagi dengan delta T-nya. Ini bisa dilihat contohnya. Instantaneous rate berarti kecepatan sesaat. Tinggal dilihat dari berapa waktu yang diukur. Ini contoh yang diukur adalah 0,42 ke 0,22. Nah, laju reaktan dan laju produk itu akan sebanding dengan koefisien reaksi. Jadi kalau ada reaksi A besar ditambah B besar menjadi C besar plus D besar dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil adalah koefisien, maka laju reaksinya min seper A. Kenapa min? Karena sebelah kirinya negatif, yaitu berkurang. Min seper A delta konsentrasi A per delta T sama dengan min seper B delta konsentrasi B per delta T sama dengan plus seper C, karena tanda plus berarti dia sebelah kanan bertambah, sama dengan seper D delta konsentrasi D per delta T. Kalau ada reaksi 2HI gas menjadi H2 gas ditambah I2 gas, maka lajunya setengah min setengah delta konsentrasi HI per delta T sama dengan delta konsentrasi H2 per delta T sama dengan delta konsentrasi I2 per
delta T. Jadi laju reaksi satu zat diketahui, maka zat yang lain bisa ditentukan dari mana? Dari koefisien reaksi. Jadi kalau kita lihat untuk reaksi 2HI menjadi H2 ditambah I2, maka coba kita perhatikan. Jadi koefisiennya adalah 1. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya adalah 2. Jadi kalau nanti misalnya laju VH2-nya adalah 2, maka laju dari VI2-nya adalah 2 juga. Kenapa? Koefisiennya sama. Tapi kalau ditanyakan laju dari HI berapa? 4. Dari mana 4? Koefisiennya 2 dikalikan 2. Jadi laju reaksi sebanding dengan koefisien. Ini contoh yang soal. Misalnya ke dalam ruangan 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Sesuai dengan reaksi 2HI gas terurai menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Setelah 5 detik dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI berturut-turut. Maka kita buat nanti adalah persamaan reaksi yang menggunakan mula-mula, reaksi, dan sisa. Jadi mula-mulanya 4 mol, 4 mol gas HI kita masukkan di sini. Yang berikutnya, pada awalnya H2 belum ada, maka dia kosong. Tapi setelah 5 detik terdapat 1 mol gas H2. H2 di sini 1 detik. Nah, 1 mol itu nanti akan sama dengan di reaksi 1 mol. Kemudian di H2-nya 1 mol. Kenapa 1 mol? Karena koefisien H2 dengan I2 sama. Kemudian untuk kolom reaksi di HI dia 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena koefisien dari HI-nya adalah 2. Kemudian pada sisanya 2 mol 4 dikurangi 2. Kemudian yang H2 1 mol, I2 1 mol. Untuk laju reaksi, kolom yang kita gunakan adalah kolom yang ada pada reaksi. Berapa VH2-nya? VH2-nya adalah delta konsentrasi H2. Konsentrasi itu mol dibagi liter. Jadi yang kita cari tadi itu masih dalam satuan mol. Maka kita perlu lagi dibagi dengan volumenya. Volumenya adalah 2 liter. Maka ini dibagi 2 liter. Dibagi delta T-nya 5 detik. Ketemunya 0,1 molar per detik. Kemudian VI2-nya pasti sama. Kenapa sama? Karena koefisien H2 dengan I2 sama. Dia sama. Kemudian nanti koefisien dari HI adalah 2, maka nanti VI2-nya adalah 2 kalinya, yaitu 0,2 detik. Jadi ini terbukti bahwa laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Oke, yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah keadaan fisik dari reaktan atau nanti kita kenal dengan istilah luas permukaan. Suatu reaksi dapat terjadi apabila molekul-molekul harus saling kontak atau harus saling bersentuhan. Semakin banyak permukaan yang bersentuhan, maka laju reaksinya semakin cepat. Semakin homogen suatu campuran, maka reaksinya semakin cepat. Homogen itu bagaimana? Misalnya gas dengan gas, itu nanti reaksinya lebih cepat dibandingkan gas dengan padat yang heterogen. Yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi itu menunjukkan banyaknya jumlah zat dalam suatu larutan atau dalam suatu volume. Maka semakin besar konsentrasi berarti semakin banyak partikel yang ada di dalam wadah tersebut. Berarti kalau semakin banyak partikelnya, berarti kemungkinan terjadi tumbukannya akan semakin besar, sehingga laju reaksi akan menjadi lebih cepat.
Yang berikutnya, temperatur atau suhu. Temperatur berperan terhadap menaikkan energi kinetik. Jadi semakin tinggi suhu, maka gerak partikel akan semakin cepat. Dengan gerak partikel yang semakin cepat, maka akan terjadi lebih banyak tumpukan atau lebih sering terjadinya tumpukan. Semakin banyak tumpukan yang terjadi, maka akan mengakibatkan reaksi berlangsung lebih cepat. Yang berikutnya, kehadiran dari katalis. Katalis mempercepat laju reaksi dengan cara mengubah mekanisme. Nah, mekanisme ini menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis mempercepat laju reaksi yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Akan tetapi nanti pada akhir reaksi katalis akan diperoleh kembali. Oke, yang berikutnya, hukum laju reaksi, tetapan laju reaksi, dan orde reaksi. Untuk menentukan orde reaksi, hukum laju reaksi, maupun tetapan laju reaksi hanya bisa ditentukan menggunakan percobaan. Jadi, dibuat beberapa percobaan dengan mengubah variasi dari masing-masing konsentrasi reaktan. Kemudian nanti diamati laju reaksinya. Kemudian digunakan rumus perbandingan. Yang ada di layar itu adalah reaksi antara NH4+ ditambah dengan NO2- menjadi N2 ditambah 2H2O. Di situ ada 8 percobaan dengan variasi konsentrasi NH4+ dan variasi konsentrasi NO2-. Kemudian laju reaksinya diamati dan dicatat. Hukum laju reaksi nanti ditentukan oleh yang namanya orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Jadi kalau ada reaksi NH4+ ditambah NO2- menjadi N2 ditambah 2H2O, maka laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan atau yang sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kiri ada dua zat yaitu NH4+ dan NO2-. Maka laju reaksinya nanti hanya dipengaruhi oleh konsentrasi NH4+ dan konsentrasi dari NO2-. Nah, maka hukum laju reaksinya K sama dengan laju sama dengan K kali konsentrasi NH4+ dikalikan konsentrasi NO2-. Kalau reaksi umumnya kita perhatikan ada A besar ditambah B besar menjadi C besar plus D besar dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil adalah koefisien reaksi. Maka laju reaksi umumnya adalah K kali konsentrasi A. Kenapa konsentrasi A? Karena A berada di sebelah kiri atau reaktan. Dipangkatkan M adalah orde reaksi. Jadi kalian perhatikan M berbeda dengan A. Jadi A besar itu koefisiennya A kecil. Tapi bukan dipangkatkan dengan A, tapi dipangkatkan dengan M. M dari mana nanti? M-nya nanti dari percobaan yang kita coba tadi, yang sudah dibuat. Kemudian konsentrasi B yang sebelah kiri dipangkatkan ordenya adalah N. Contoh yang di depan tadi itu adalah untuk laju reaksi NH4+ ditambah NO2-. Oke. Yang berikutnya, bentuk umum laju atau persamaan laju reaksi adalah laju sama dengan konstanta kali reaktan yang pertama pangkat M dikalikan reaktan kedua pangkat N. Untuk reaksi tadi yang antara NH4+ dengan NO2-, laju orde terhadap NH4-nya 1, kemudian terhadap NO2-nya juga 1. Jadi maka tadi pangkatnya adalah 1, 1. Lah, untuk orde total itu adalah orde reaktan pertama ditambah orde reaktan yang kedua.
atau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya. Jadi untuk laju reaksi yang perlu diingat, laju reaksi tidak sebanding atau order reaksi tidak ditentukan dari koefisien tetapi ditentukan dari percobaan. Jadi kemudian order reaksi itu bilangan bulat. Nah, jadi order 1 tapi bisa juga ordernya order pecahan, misalnya pangkat setengah. Jadi tidak harus bulat. Ini ada contoh, misalnya ada reaksi A ditambah B menjadi C. Kita diminta menentukan hukum laju reaksinya, yaitu V sama dengan K konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat masing-masing order, nilai tetapannya dan laju reaksinya bila konsentrasi A dan B-nya diubah. Oke, kita perhatikan. Yang pertama, untuk menentukan hukum laju reaksi, yang pertama kita cari order dulu. Untuk mencari order A atau M, syaratnya apa? Konsentrasi A-nya berubah, tapi konsentrasi B-nya tetap. A berubah berarti 2 dan 3. Oke. Coba kita perhatikan, konsentrasi A berubah berarti 1 dan 2, tapi B-nya tetap 1 dan 3, mohon maaf. Nah, ini salah. Oke, berarti percobaannya 1 dan 3. Oke. Maka kita bandingkan V yang ketiga dibagi dengan V yang pertama. Dikalikan K konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Kita masukkan dari mana 16? Nah, kita masukkan dari sini. V yang ketiga. Kemudian V yang pertama 4 kita masukkan dari sini. Nah, kemudian konsentrasi K dengan K-nya hilang 0,2 berarti dari konsentrasi A ini. Kemudian 0,1, kemudian 0,1, 0,1. Ketemunya M-nya adalah 2. Dengan cara yang sama untuk mencari order B berarti B-nya berubah, tetapi konsentrasi A-nya tetap, yaitu percobaan 1 dan 2. Maka kita gunakan perbandingan V2 per V1, kita masukkan semua data yang ada, ketemunya N-nya adalah 0. Nah, maka kalau N-nya 0, berapapun dipangkatkan 0 adalah 1, maka nggak berpengaruh, maka konsentrasinya lajunya hanya dipengaruhi oleh A, berarti V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2. Untuk menentukan konstanta, maka kita masukkan atau substitusi ke salah satu percobaan. Ini dimasukkan ke percobaan yang pertama. Nah, kita masukkan ke percobaan yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini dimasukkan 4 nilainya. Kemudian konsentrasi A-nya 0,1. Jadi ketemu K-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kalau diminta mencari nilai untuk konsentrasinya A 0,05, kita masukkan K-nya sudah ketemu tadi, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita masukkan ketemunya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Temperatur, jadi kita bisa melihat semakin tinggi temperatur maka laju reaksinya akan semakin meningkat. Kenapa laju reaksi meningkat? Karena konstanta laju reaksinya juga meningkat. Tadi dari energi kinetiknya meningkat. Ini untuk teori tumbukan. Jadi yang mempengaruhi laju reaksi cepat atau lambat adalah teori tumbukan. Jadi suatu reaksi dapat terjadi kalau ada tumbukan efektif atau effective collision. Jadi misalnya kita perhatikan sebelumnya ada zat. Nah, ketika dia bertumbukan, maka ketika arah dan tenaganya pas, maka dia akan berubah menjadi zat baru. Nah, namanya reaksinya berhasil. Nah, semakin banyak tumbukan akan memungkinkan semakin banyak reaksi yang efektif sehingga reaksinya menjadi lebih cepat. Nah, ini katalis untuk energi aktivasi. Jadi
Reaksi dapat terjadi jika energinya minimal sama dengan energi aktivasi. Kalau energinya tidak sampai energi aktivasi, maka dia tidak akan terjadi reaksi. Sama misalnya kita mengangkat beban suatu benda, kalau tenaga kita nggak cukup, maka benda tersebut tidak akan terangkat. Nah, ini sama konsep dari reaksi energi aktivasi. Jadi nanti yang digunakan pada katalis itu adalah energi aktivasinya yang diturunkan. Misalnya kalau kita membuat reaksi maka butuh katalis. Ini ada mekanisme reaksi. Jadi reaksi kimia itu biasanya ada beberapa tahap, ada reaksi lambat, ada reaksi cepat. Nah, untuk menentukan laju reaksi itu yang digunakan adalah yang tahap lambat. Oke, ini katalis reaksi, ada katalis homogen, ada katalis heterogen. Nah, homogen berarti fasenya sama. Kalau gas dengan gas, kalau heterogen berarti yang berbeda. Misalnya katalisnya padat, zatnya cair atau gas. Ini katalis enzimatik. Jadi dalam tubuh kita itu banyak katalis, misalnya ada enzim lipase, ada enzim amilase. Itu adalah prinsip dari laju reaksi. Ketika kita makan karbohidrat, maka oleh tubuh akan diubah menjadi amilum, diubah menjadi glukosa, yaitu dengan enzim amilase. Sekarang coba kita perhatikan, kita latihan dari konsep yang sudah kita pelajari tadi. Ke dalam ruangan yang volumenya 2 liter, kita masukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan gas I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas H2. Kita buat reaksi dulu. HI terurai menjadi H2 ditambah dengan I2. Koefisiennya kita samakan, kemudian kita buat mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa mol? Gas HI-nya 4 mol. Kemudian H2 belum ada. Yang berikutnya, setelah 5 detik terdapat 1 mol gas H2, berarti sini 1 mol. Nah, berarti ini 1 mol. Ini koefisiennya sama, berarti juga 1 mol. Berarti koefisiennya 2, berarti 2 mol. Ini berarti 2 mol. Nah, ini berarti 1 mol. Nah, yang digunakan nanti pada kolom reaksi, ini masih mol. Berarti kita diminta mencari apa? Laju reaksi pembentukan gas H2. Nah, konsentrasi H2-nya berapa? 1 mol dibagi 2 liter berarti 0,5 M. Berarti V-nya berapa? VH2 0,5 M dibagi waktunya berapa? 5 detik adalah 0,1 molar per detik. Oke. Sekarang kalau diminta mencari laju reaksi peruraian H2, VHI. Nah, VHI kita bisa cari langsung dari koefisien. H2 itu 0,1, maka HI-nya koefisiennya 2, berarti 2 kali VH2, berarti 2 kali 0,1 molar per detik. Nah, ketemunya 0,2 molar per detik. Kita kasih tanda negatif. Kenapa tanda negatif? Karena HI reaktan maka dia berkurang. Oke, bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya, contoh yang berikutnya, suhu. Nah, laju reaksi meningkat 2 kali pada setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat. Kita tulis pada suhu 30.
berlangsung selama 48 menit. Nah, kenaikannya 10 derajat. Nah, kita berarti kelipatan 10. Berarti setelah 30 40. Setelah 40 50. Setelah 50 60. Nah, ini yang kita cari sesuai dengan yang ada di soal. Nah, keterangan soalnya meningkat 2 kalinya. Ini berarti 2 kali. Setiap naik 10 derajat Celcius dia naik 2 kali. Kalau 48 menit lebih cepat berarti separuhnya 2 kalinya berarti 24 menit. Lebih cepat 2 kalinya berarti 12 menit. Lebih cepat 2 kalinya berarti 6 menit. Nah, jadi nanti pada suhu 60 derajat Celcius laju reaksi akan berlangsung selama 6 menit. Nah, jadi semakin tinggi suhu maka laju reaksi berlangsung semakin cepat. Bisa dipahami ya? Gampang, hanya menggunakan skala saja. Oke, contoh yang berikutnya. Ini untuk mencari orde. Orde reaksi A. Orde reaksi A gimana syaratnya? Konsentrasi A-nya harus berubah. Tetapi konsentrasi B-nya tidak boleh atau alias tetap. Berarti data percobaan berapa? Kita lihat. A-nya berubah, B-nya tetap. Nah, berarti percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Maka kita gunakan perbandingan V2 per V1 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X atau M juga boleh, konsentrasi B pangkat Y. K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y. Kita masukkan V2 berapa nilainya? 16. V1 berapa nilainya? 4. K dengan K nanti saling menghilangkan. Konsentrasi A yang kedua berapa? 0,2 pangkat X. Konsentrasi A yang pertama adalah 0,1 pangkat X. Yang berikutnya konsentrasi B-nya berapa? 0,1 pangkat Y. 0,1 pangkat Y. Ini sama, berarti bisa dihilangkan. 16 bagi 4 adalah 4. 0,2 bagi 0,1 adalah 2 pangkat X. Berarti X-nya berapa? 2. Jadi orde A-nya adalah 2. Oke ya, bisa dipahami ya, gampang ya. Nah, ini contoh orde tingkat reaksi atau reaksi. Kalau keterangannya hanya orde reaksi, ini yang dimaksud adalah orde total. Oke. Sekarang kita mencari ada 2 zat, berarti ada orde NO dan orde H2. Maka yang pertama kita cari orde NO. Orde NO percobaan berapa? NO-nya berubah, tetapi konsentrasi dari H2-nya tetap. H2 tetap berarti percobaan 3 dan 4. Nah, berarti kita gunakan V4. Oh, lebih besar yang ini pakai waktu, berarti nanti pakai seper. V4 dibagi V3 sama dengan K konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y. Konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y. Ingat, ini adalah V, tapi yang diketahui adalah waktu. V sebanding terbalik dengan T. Nah, maka kita nanti dibalik. Berarti kalau 1 berarti nanti 1 per 1. 4 berarti 1 per 4. Kemudian K nanti hilang. Kemudian NO yang berarti 0,4 pangkat X, 0,2 pangkat X, H2-nya 0,5 pangkat Y,
0,5 pangkat Y ini hilang. Nah, 1 bagi 1/4 adalah 4. 0,4 bagi 0,2 adalah 2 pangkat X. Berarti X nya adalah 2. Berarti order NO nya ketemunya 2. Yang berikutnya kita cari adalah order dari H2. Nah, order H2 berarti H2 nya berubah sedangkan NO nya tetap. Nah, berarti ini percobaan 2 dan 1, maka kita gunakan V2 dibagi V1 sama dengan K konsentrasi NO pangkat X konsentrasi H2 pangkat Y. Kita masukkan, langsung masukkan 1/4 karena ini diketahui waktu. Berarti 1/3,2 dibagi 1/9,6 sama dengan K dikalikan NO nya adalah 0,6 pangkat X K 0,6 pangkat X dikalikan 0,3 pangkat Y dibagi 0,3 pangkat Y. Ini corek berarti 3 sama dengan 3 pangkat Y. Berarti Y nya adalah 1. Maka order totalnya adalah X ditambah Y, berarti 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi order reaksinya adalah order 3. Nah, sekarang kita diminta menganalisis mana reaksi yang paling cepat. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, kita cari untuk logam Fe. Laju reaksi semakin cepat jika dia dalam luas permukaan yang besar atau ukuran partikelnya kecil, berarti bisa 1, bisa 2. Kemudian yang HCl konsentrasi semakin tinggi, berarti reaksi semakin cepat, berarti yang paling tinggi adalah 3. Jadi percobaan yang paling tepat nanti adalah percobaan yang nomor 1, yang paling cepat. Kalau diminta yang paling lambat yang mana? Yang paling lambat adalah yang bentuknya kepingan dan konsentrasinya paling kecil. Ini nanti adalah yang paling lambat. Oke, yang berikutnya contoh soal yang nomor 6. Untuk menganalisis faktor laju reaksi di percobaan 1 dan 4. Kita lihat percobaan 1. 1 kita bandingkan zat A-nya serbuk, nomor 4 larutan. Ini berarti perbedaannya adalah yang pertama adalah luas permukaan. Nah, jadi kalau dia serbuk kecil, kalau dia larutan lebih kecil lagi. Kemudian yang berikutnya, konsentrasi B-nya berapa? 1 dan 2. Oh, berarti konsentrasi juga berbeda. Maka dia lajunya nanti berbeda. Suhunya 25 berarti suhunya nggak berpengaruh. Maka waktunya 20 dibandingkan dengan 5 lebih cepat yang percobaan 4. Kenapa? Ukurannya lebih besar, konsentrasinya lebih besar. Oke, sampai di sini, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang ada di tatap muka, nanti kita bisa diskusi. Oke, kalau ada pertanyaan bisa nulis chat di YouTube atau di Google Classroom. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.